Pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Titi dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas soal dan pembahasannya untuk materi dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar untuk bagian yang kedua. Materi ini untuk anak-anak SMA kelas 11 MIPA. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Mari kita mulai. Materi yang akan kita bahas adalah momen gaya, yang kedua titik berat, yang ketiga keseimbangan benda tegar, dan keempat adalah keseimbangan benda tegar. Inilah 4 materi atau 4 soal yang akan kita bahas. Kita mulai dengan materi momen gaya. Soalnya adalah seperti ini. Bayu bermassa 50 kg dan adik perempuannya Ani yang bermassa 40 kg sedang bermain papan jungkitan yang panjangnya 4 meter dan massanya 5 kg seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini Bayu yang cowok ya, lalu ini Ani adik perempuannya. Bayu massanya 50 kg dan Ani 40 kg. Mereka sedang bermain jungkat-jungkit ya atau papan jungkitan. Papannya ini panjangnya 4 meter, massanya 5 kg. Pertanyaannya, tentukan di manakah posisi Bayu diukur dari pusat rotasi agar sistem papan jungkitan dalam keadaan seimbang. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Ya, ini kan beratnya kan beda ya. Kalau Bayu 50 kg, Ani itu 40 kg. Supaya seimbang, posisi Bayu itu di mana? Begitu. Ini adalah pusat rotasinya. Nah, kita lihat gambarnya dulu. Ini pusat rotasinya. Lalu ini Bayu. Ini WB ke bawah, ada gaya ke bawah, gaya berat. Ini karena ada massa ya, Bayu massanya 50 kg. Jadi ada gaya berat yang nilainya 500 Newton. Sedangkan Ani di sini 40 kg. Ini. Dan gaya beratnya 400 Newton. Sedangkan berat papannya adalah 50 Newton ya. Ini letaknya di tengah, titik beratnya. Panjangnya 4 meter, sehingga ini A ke O 2 meter. O ke sana ini juga 2 meter. Atau yang kita cari di sini X ya. Bayu itu posisinya di mana supaya seimbang begitu. Jadi X-nya yang dicari. Ini diketahuinya tadi. Nah, agar sistem jungkitan dalam keadaan seimbang, dalam hal ini seimbang rotasi, maka berlaku sigma tau sama dengan 0. Jadi tau OA
plus tau OB 0. Mana ini? OA dengan OB itu 0. Jadi sama maksudnya. Sekarang untuk OA. Mana ini OA? OA itu berarti porosnya di O, gayanya adalah yang ada di titik A ini, WA. Jadi torsinya adalah WA ini ke bawah kali lengannya ini, dan arahnya ke sana. Nah, arahnya berlawanan arah dengan jarum jam, positif ya. Jadi W-nya ini lengan gayanya. ROA kali WA. Nah, sedangkan yang ini W-nya, pusatnya ini. Sehingga ini akan berputar ke kiri. Berputar ke kiri berarti negatif, karena ini berputar ke kiri kan akan muter ke sana. Nah, begitu. Jadi min R OB kali W-nya kali WB. Ini karena min geser ke kanan sehingga sama ROA kali WA sama dengan ROB kali WB. ROA kali WA sama dengan OB kali WB. Jadi 2 kali 400. Nah, ini OB-nya yang kita cari, X-nya kali 500. Kita lanjut. Nah, X-nya sama dengan ini 800 ya. 800 dibagi 500, 1,6 meter. Nah, jadi di sini agar sistem jungkit atau jungkitan dalam keadaan seimbang, maka Bayu harus berada pada posisi 1,6 meter dari pusat rotasi. Ini X-nya. Seperti itu. Kita lanjut untuk materi nomor 2 adalah titik berat. Titik berat ini sengaja Bu Titi berikan untuk soal yang belum pernah ya. Yang kemarin-kemarin itu ada segi 4, ada segi 3. Sekarang ada segi 4 tetapi ada setengah lingkaran, ini lubang di dalamnya. Sebuah pelat homogen semula berukuran 10 kali 8. Ini pelat homogennya 10, panjangnya, lebarnya 8. Tidak ada satuannya ya. Pelat ini kemudian dipotong bagian atasnya dengan bentuk setengah lingkaran berpusat di P seperti gambar. Ya, ini dipotong lengkungan seperti ini ya. Tentukan koordinat titik beratnya. Nah, jadi yang paling mudah adalah dengan cara, kemarin pada teorinya ya sudah diterangkan caranya. Yang paling mudah adalah segi 4-nya dulu semuanya ini ya, kemudian dikurangi ini. Nah, kita lihat caranya. Ini yang pertama, ini bagi menjadi 2. Yang pertama adalah segi 4-nya ini ya, yang ukurannya 10 kali 8. Nah, untuk Z1 ini belum lengkap. Ya.
Z1 5,4 kita lihat. Ini persegi yang ukurannya 10 kali 8. Nah, 10 kali 8 itu titik tengahnya adalah untuk X-nya, karena ini 10 berarti X-nya adalah tengah-tengahnya 5. Jadi ini X1 ya, 5. Kemudian Y-nya itu dari bawah ke atas itu 8. Jadi separohnya ya. Jadi di sini 4. Tingginya 4. Nah, ini Z1. Jadi 5,4. X-nya 5, ini panjangnya. Y-nya adalah 4. Luasnya adalah 10 kali 8. Ya, ini data-data dari luasan yang pertama. Nah, yang kedua adalah ini, setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini titik beratnya pada 4R/3pi. Ya. Nah, Z2 adalah, Z2 ini letaknya di 4R/3pi, ya kira-kira di sini. Namun perhatikan bahwa ini setengah lingkarannya kebalik ya. Berarti kita harus menghitung bahwa misalnya ini, berarti titik beratnya adalah posisinya ini, sekian ini. Kalau begitu, kalau ini 4, berarti 4 dikurangi letak titik beratnya, posisi Y-nya. Ya. Kalau X-nya tetap sama, karena lurus ya ini ya. Jadi ini separuh 5. Nah, koma, posisinya di sini, menghitungnya adalah dari bawah. Nah, sekian ini adalah 4 dikurangi ini. Ya. Jadi 4, nah ini ada 4 juga, sekian ini 4 ya, 4 ditambah 4 ini dikurangi yang 4R/3pi, seperti itu. Kalau begitu Z2 5, kita hitung 4 plus, nah ini dihitung di dalamnya dulu, 4pi, R-nya itu 4 tadi ya. Lalu 3pi, dihitung 3pi itu pi-nya 3,14. Setelah dihitung semuanya di sini adalah 6,3. Sehingga Z2-nya adalah 5,6,3. Nah, A-nya, A itu adalah luas lingkaran. Setengah luas lingkaran. Luas lingkarannya adalah pi R kuadrat. Ini setengahnya. Jadi setengah pi ini 3,14. R kuadrat 4 kuadrat. Setelah dihitung 25,1. Nah, seperti itu ya. Jadi ini ada dua hal yang penting. Setengah lingkaran ini titik beratnya Y-nya pada 4R/3pi. Namun ini terbalik sehingga ini sekian 4R/3pi-nya. Jadi posisinya di sini ya 4 ini dikurangi sekian ini. Nah, panjangnya sekian. Tapi masih ditambah 4 karena dihitung ini tingginya berapa. Ini tingginya sebetulnya berapa. Ya. Sudah ketemu 6,3. Luasnya 25,1. Nah, tinggal dimasukkan X0-nya adalah X1 kali A1. Nah, ini min ya. Karena memang ini lubang gitu. Jadi X2 kali A2 per A1 min A2. Tinggal dimasukkan. 5 kali A1-nya 80. Min 5 juga. X2-nya kali 25,1 per A1 80. A2-nya 25,1. Ini setelah dihitung 275 per 55 sama dengan 5.
Demikian juga Y0, Y0 adalah Y1, ini analognya, tinggal diganti Y-nya. Y1 kali A1 min Y2 kali A2 per A1 min A2. Ini 4 kali 80, ini 6,3 kali 25,1 per 80 min 25,1 sama dengan 161,87 per 55 atau sama dengan 2,9. Ya, biasanya kalau di option ada pilihan ganda mungkin bisa dibulatkan ya, 5,3 misalnya gitu. Ini juga 25 bisa dihitung 25, 25,1 bisa dihitung 25. Lihat pilihan gandanya ya. Seperti ini anak-anak, ini contoh untuk setengah lingkaran dan setengah lingkaran terbalik. Setengah lingkarannya merupakan lubang sehingga dikurangi. Kita lanjut yang nomor 3 adalah tentang keseimbangan benda tegar. Soalnya seperti ini. Sebuah benda bermassa M terletak pada gambar. Ini gambar. Ini bendanya ya. Ini sebenarnya lingkaran ya. Jika percepatan gravitasi adalah G, tentukan besar gaya mendatar minimum F yang cukup untuk mengangkat roda di atas lantai. Nyatakan dalam M, G, H, dan R. Ya. Ini roda atau benda begitu ya. Berbentuk roda, jari-jarinya R. Letak di sebuah lantai, tetapi di sini ada H juga tingginya ya. Lalu ada gaya F. Gaya ini bisa untuk mengangkat roda di atas lantai ini. Kalau untuk mengangkat pastinya ini harus ke sana begitu ya. Harus berputar supaya ini naik. Nyatakan dalam M, G, H, dan R ya. Jadi tidak menggunakan bilangan. Ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Di sini ada titik beratnya W, tengah titik pusat massanya. W sama dengan mg. Lalu ini ada R, tetapi R-nya ini ada H, berarti panjangnya di sini adalah R min H. Kemudian ini di sini karena setinggi bola ini ya, jadi ini 2R min H. Ini di sini H. Jadi 2R ini sekian ini panjangnya, lalu ada H. Jadi yang tingginya ini adalah 2R min H. Sedangkan jari-jari di sini ini R tetapi dikurangi H. Kemudian ini ada gaya N. N itu berarti benda ini, titiknya, titik masanya di sini, kemudian ada lantai ini, ujung ini, gaya normal, sana. Lalu ada gaya F-nya ini. Persamaannya kita goresnya dulu. Nah ini ada X kuadrat sama dengan R kuadrat, oh ini segitiga ini ya, R kuadrat min R min H kuadrat, ini R min H ini, karena ini R, tapi ada H sekian ini, sehingga sekian ini adalah RH. Ya, perhatikan segitiganya ini,
segitiga yang saya arsir ini. Nah, ini segitiganya. Ya, segitiga ini berarti x kuadrat, sisi miringnya, sisi ini ya, bukan sisi miring, sisi datarnya x kuadrat sama dengan sisi miringnya dikurangi r-h kuadrat. Kemudian ini dikeluarkan, r-h kuadrat adalah r kuadrat min 2rh, tetapi karena min di sini jadi plus, lalu min h kuadrat. Jadi 2rh min h kuadrat. Ini dicoret. Ya, ini hasilnya 2rh min h kuadrat atau x sama dengan akar dari 2rh min h kuadrat. Ini x-nya. Kemudian terapkan syarat keseimbangan. Sigma tau dari titik apa ini? P sama dengan 0. P-nya ini. Ya. P-nya sebagai poros. Gayanya adalah ada W. Kemudian ada gaya F. Dan porosnya adalah P. Sehingga ini ke sana, gaya W yang pusatnya di P, ini ke sana, plus ya, W kali X. Kemudian untuk ini, sana, F, jaraknya ini, 2R min H. Jadi F kali jarak 2R min H. Ini yang tegak lurus. Lalu ini tinggal dihitung, geser ya. W kali X-nya boleh digeser. Ini F 2R min H. Lalu F-nya adalah W kali X per ini 2R min H. W adalah M kali G. Lalu ini akar, ini X-nya ini dimasukkan ini. Akar 2RH min H kuadrat per 2R min H. Ya, ini anak-anak karena hanya simbol-simbol ya, tidak ada bilangannya, jadi agak rumit. Jadi besar gaya minimum untuk mengangkat roda dari atas lantai adalah sekian. Ya, tinggal jika ada masanya berapa gitu ya, nanti H berapa dan seterusnya. Tapi konsepnya tentang keseimbangan benda tegar ya, karena ada tau di sini dan juga Pythagoras. Dan ada ini sedikit ya, analisa jaraknya begitu. Untuk yang nomor 4. Nomor 4 adalah keseimbangan benda tegar. Agak banyak anak-anak. Tapi soalnya sangat umum ya, sering sekali seperti ini. Sebuah bola pejal homogen, I-nya 2/3 mr kuadrat, bermasa M besar 2 kg, menuruni dari puncak bidang miring yang kasar, sehingga bola pejal tersebut menggelinding, seperti terlihat pada gambar. Jika G-nya 10, tentukan besar percepatan atau A, bola pejal tersebut ketika menuruni bidang miring. Yang B, kecepatan bola pejal ketika berada di dasar bidang miring. C, kecepatan bola pejal ketika berada di dasar bidang miring. Gunakan cara konsep hukum kekekalan energi mekanik. Yang pertama, bolanya dari awal, dari titik A ini,
menuruni bidang miring dari puncak ke dasarnya ini, menggelinding ya. Karena ada gaya geseknya. Karena kasar di sini ada gaya geseknya di lantai, maka bola tersebut menggelinding. Ini Pitagorasnya 3 meter, 4 meter, pasti AB ini 5 meter. Pertanyaannya berapa A ketika menuruni? A itu percepatan. Yang B berapa kecepatan bola ketika berada di dasar bidang miring ketika sampai sini. Lalu berapa kecepatan bola pejal ketika berada di dasar. Caranya seperti ini. Ya, kita kerjakan soal untuk benda yang menggelinding ini. Pertama kita perhatikan urean vektornya, gambarnya ya. Benda mula-mula di A, kemudian ada W karena pusat masanya di sini, ada W. Kemudian karena permukaannya kasar, maka ada gaya gesek. Ini benda ini cenderung akan bergerak sana, turun ya, maka gaya geseknya adalah ke atas. Kemudian sampai di titik bawah yang B. Untuk awalnya adalah VA sama dengan 0, kemudian akan berubah menjadi VB sampai di sini. Karena kecepatannya berubah, maka timbullah kecepatan. Seperti itu. Jadi bola ini ada perubahan posisi dari titik A ke B. Ada perubahan kecepatan PA dan PB. Yang mula-mula 0 ada nilai dari PB-nya. Kemudian ada W-nya ke bawah, ada gaya gesek ke atas, ada WX-nya. Ini urean vektornya dari WX. Diketahui bola pejal M sama dengan 2 kg. AB-nya, oh ini ya, Pitagorasnya. AB sisi miringnya OA kuadrat plus OB, jadi 3 kuadrat 4 kuadrat 5 meter. Ini AB 5 meter. WX-nya adalah W sin ya di sini. Ya boleh X boleh Y ya, tetapi di sini sinnya. Sin theta. Jadi WX-nya MG sin theta. Pertanyaannya tadi ada 3, yang A percepatannya, ini pada saat A ke B, lalu B kecepatannya, PB. Sebentar tadi yang B ini kecepatan bola pejal ketika berada di dasar bidang miring. Yang C kecepatan bola pejal ketika berada di dasar bidang miring. Tetapi ini caranya beda-beda. Yang B cara konsep kinematika, yang C cara konsep hukum kekekalan energi mekanik karena perubahan posisi. Ya, sama-sama PB dan PB. Ya, kita mulai dengan untuk menentukan besar kecepatan yang dialami bola pejal. Karena lintasan kasar, maka bola pejal menggelinding, sehingga bola pejal mengalami gerak rotasi dan gerak translasi. Nah, ini pernah Bu Titi berikan contoh soalnya seperti ini ya. Jadi bola pejal berrotasi, rotasi itu sigma tau I kali alfa. Ini tau satunya adalah I kali alfa, F kali R. Ini I-nya 2/3 mr kuadrat, alfa adalah A per R. Jadi F-nya 2/3 M kali A. Kita lihat gambarnya tadi. Ya. Jadi di sini ada jari-jarinya, ada gayanya. Sekarang bola pejal bertranslasi, sigma F sama dengan M kali A. Ini
sigma F-nya ya, hukum 2. Wx, W sin itu min F, karena sin itu, kita lihat lagi, nah ini ada gaya yang ke bawah dan ke atas. Ini sin tadi ya, ini W sin. Mg sin theta dikurangi F, F ke atas. M kali A ya, karena ada hukum 2. Bendanya berubah kecepatannya, sehingga timbullah percepatan. Ya, jadi di sini Wx min F sama dengan M kali A. Ininya Mg sin theta min F M kali A. Lanjut ya. 1, 2 dimasukkan. Mg sin theta min F sama dengan M kali A. Mg sin theta, F-nya ini tadi samaan 1. 2/3 MA kali MA. G sin theta, lalu M-nya dihilangkan semua. 2/3 A kali A sama dengan A. G sin theta adalah ini geser ke sana. Ini 1A dan ini 2/3. Jadi 1 2/3 A atau 5/3 A. Jadi A adalah 3/5 G sin theta. Sehingga diperoleh A adalah 3/5, G-nya 10, 3/5 atau 18/5 meter per sekon kuadrat. Jadi besar percepatan yang dialami bola pejal tersebut ketika menuruni bidang miring adalah 18/5 meter per sekon kuadrat. Seperti itu anak-anak. Lanjut yang B. Menentukan besar kecepatan bola pejal di titik B, tapi cara konsep kinematika. Kinematika itu berarti ada rumus GLB, GLBB begitu. Benda mengalami percepatan konstan sehingga bola pejal tersebut bergerak. GLBB. Percepatan konstan itu berarti kecepatannya berubah setiap saat ya. Ketika menuruni bidang miring sehingga persamaannya berlaku PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini rumus dari GLBB ya. Ini VB kuadrat, PA kuadrat plus 2AS dari AB. VB-nya yang akan kita cari. Nah ini 0. Waktu sebelum menggelinding itu 0. 2. Lalu A-nya tadi sudah dicari. Delta S-nya 5. Jaraknya ya. Jadi VB 36, VB-nya 6. Ini besar kecepatan yang dialami bola pejal ketika berada di titik terendah. Ini menggunakan cara konsep kinematika ya. Nah sekarang yang C, sama pertanyaannya. Apakah hasilnya juga sama? Ini menggunakan cara konsep hukum kekekalan energi mekaniknya. Kita tahu bahwa kekekalan energi mekanik ini adalah posisi benda yang nilainya, energi mekanisnya itu sama, dimanapun sama. Dan energi mekanis itu merupakan jumlah dari energi potensial dan energi kinetik. Di titik bawah, titik paling atas sama, atau titik tengah sama nilainya, EM-nya ya, energi mekanisnya. Karena pada sistem bola pejal tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem, maka berlaku hukum kekekalan energi mekanik sehingga diperoleh ini. Nah ini EPA, EKA, EPB, EKB. Nah EPA, EK-nya ini ada EK translasi dan EK rotasi karena menggelinding. Begitu juga yang B. Nah yang A, MG, HA. Ini translasi setengah MV kuadrat. Rotasi setengah I omega kuadrat. Sama ini MGH tapi B. Lalu translasi setengah MV kuadrat, rotasi setengah I omega kuadrat. Ya, MGHA ini 0. Nah, posisinya masih diam. Ini EK, EP ya, maaf, EP-nya 0. Karena sudah sampai di bawah. Ini EK rotasinya setengah MVB kuadrat plus setengah 2/3
mr kuadrat, Vb kuadrat per r kuadrat. Ya omega kuadrat. Jadi MGHA ini dimasukkan semuanya, ya. Setengah M Vb kuadrat plus 2/6 M Vb kuadrat. Ini 2/6 ya. Lanjutnya adalah Vb kuadrat adalah 6/5 GHA atau Vb akar 6/5 GHA, Vb akar 6/5 kali 10 kali 3. Vb adalah tinggal dikalikan 180/5 atau akar 36. Vb-nya 6 meter per sekon. Jadi besar kecepatan yang dialami bola pejal tersebut ketika berada di titik terendah adalah 6 meter per sekon. Maka dapat disimpulkan bahwa ini adalah analisanya, hasil jawaban soal 2A dan 2B sama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam gerak menggelinding, walaupun sistem terdapat gaya gesekan, ternyata masih tetap berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Karena dengan adanya gaya gesekan tersebut, membuat sistem benda atau bola pejal mengalami energi kinetik rotasi. Selesai. Sampai sekian dulu pembahasan soal. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap semangat, salam sehat selalu. Terima kasih.